pokoknya daerah-daerah yang mengutara lah Iya, ya. betul. Jarang kalau misalkan circle-nya ke atas, tahu-tahu malah endingnya ke scrapingan area sekitaran bootcamp atau nggak quarry gitu Betul kan. Itu sekali. jarang. Dan apakah nanti akan terjadi pertemuan? Karena tadi gue sempat terpantau di pandangan gue ada dua Wow. tim yang berdekatan di bagian selatan dari Sunhawk itu sendiri. Tadi Painan bentrok gak sih? Tadi kayak gue ngeliat Painan ada dua tim yang turun di arah Painan deh. Atau ketika parasutnya kelihatan ada yang cabut untuk menghindari fight di early game. Bisa jadi karena mereka juga pasti menghindari adanya pertemuan-pertemuan di awal karena yang namanya pertemuan di awal itu sangat tidak mengenakan ya. Belum juga main gitu loh, malah udah harus istirahat terlebih dahulu. Dan ternyata di sisi lain kalau kita lihat ada NFT yang berdekatan dengan Morph dan kali ini Ezreal yang masih belum bisa mencapai drop zone-nya. Dia masih harus pakai motor dulu untuk ngelanjut lagi dan sementara Morph ini bermain gue belum ngeliat ada Takanome yang in charge dari kemarin-kemarin ya. Yes, dan gue kayak sempat ngeliat enggak deh, enggak deh, Belum, enggak, namanya enggak. kan ganti dia. Yes, jadi eh Papail. Papael ya? Iya, Papail. Papael. Jadi Papail. Bapaknya L ya? Apakah nanti Pasta akan Enggak, berganti enggak, enggak, nickname? enggak. Oke. Gue cuma ngomong sama bini gue gini dong. Ntar kalau punya anak manggilnya bro sama sis ya. Bini gue langsung enggak. Astaga, mana bisa kayak Langsung gitu? enggak gitu. Ih, biar keren. Enggak. Udah. Kalau udah ngegas enggak dua kali tuh ya udahlah ya. Satu kata doang ya. Ih, dan ternyata yang nabrak ke arah BTR tadi nggak jadi nabrak. Apa cuma parasutnya doang yang terkesan mau nabrak tapi ternyata nggak nabrak, malah yang nabrak antara victim dan juga Box Gaming. Di mana satu pemain dari Box sudah berhasil diamankan oleh victim, tapi di arah lain kali ini antara NFT dan juga Morph di mana Jack West sedang berhadap-hadapan dengan satu pemain dari tim NFT. Ya, Swavel ya tadi terpantau di belakang sebuah batu lagi jadi cacing juga. Emang dari tadi player-player NFT sama Morph itu berdekatan. Cuman ada juga yang jauh dan ngambil posisi di bagian selatan. Bantai kali ini seperti Mike T juga. Dan Morph adalah salah satu tim yang kemarin gue lihat mereka menggunakan strategi healing. Namun kali ini udah yang turun di sana malah NFT yang harus di take down dua playernya oleh seorang player dari Morph. Betul, setup yang dilakukan oleh Morph ternyata begitu rapi, ada trade knock yang terjadi. Namun pemain dari Morph sudah dipulangkan terlebih dahulu menuju ke arah lobby, sementara Flippy sedang menyelamatkan pemain dari NFT yang lainnya. Kali ini Swavel akan membackup dari arah yang lain, granat sudah mulai dilemparkan sedikit offside, bergerak di balik sebuah pohon yang begitu tipis. Kanan dan kiri tersandwich dan Yale akan tumbang. Satu persatu pemain dari Morph ditumbangkan begitu saja dan akan sangat sulit untuk diselamatkan. Bahkan ada sedikit taunting yang dilakukan oleh NFT untuk memulangkan Yale ke arah lobby. Yes, padahal sebelumnya tadi Morph duluan yang nge-take down player-player NFT, namun dengan sangat cepat backup dari NFT, mereka melakukan regroup dan berhasil untuk mendapatkan player-player dari Morph. Berarti tersisa dua player lagi di sisi yang lain. Kayaknya mereka bakal melakukan strategi healing lagi deh seperti kemarin. Ya. Karena kemarin hasilnya bagus gitu, hashtag 2 dan bisa dapetin saving 12 poin. Tapi gue sebenarnya penasaran deh ketika nanti kita bakal ngelihat di saya gitu dengan adanya 5 tim dari Indonesia, apakah akan ada tim dari Indonesia yang nantinya akan melakukan strategi healing di saya? We'll see lah seperti apa. Karena balik lagi strategi healing itu kadang efektif, kadang enggak tergantung situasi. Tapi buat ngumpulin poin itu efektif banget. Banyak yang Untuk bilang, kumpul karena kan poin. sekarang orang beranggapan kayak Sanhok itu map bonus gitu. Iya. Ketika lu bilang satu map itu adalah map bonus, lu pengen maksimalin poin yang bisa lo dapat, dan poin maksimal bisa lo dapat kalau lo bermain objektif dengan strategi healing yang bisa lo mainkan hanya di Sanhok doang. Ya, map giveaway lah ya, Iya, giveaway betul. poin gitu kan. Dan kalau kita ngebahas map giveaway dan ternyata ada tim GD yang sudah bertemu juga dengan RRQ. GD tadi di Erangel nggak terlalu baik sih permainannya. Cepet banget mereka pulang, langsung dipulangkan oleh Boom begitu saja. Dan kali ini mereka akan ada usaha untuk menyelamatkan temannya Booms di belakang NFT yang sudah berhasil untuk mendapatkan 2 kill point. Mereka kali ini akan melanjutkan perjalanannya juga. Dan kalau kita bisa bilang NFT cepet banget mereka keluar dari bagian drop zone-nya. Belum ada 5 menit mereka udah melanjutkan lagi cicilan perjalanan mereka. Dan kali ini RRQ mengamankan bagian high ground, sama sekali belum ngelepasin player-player dari GD yang ada di bawahnya. Ya, masih di lock oleh tim RRQ, sementara Voldemort yang sudah mengamankan bagian sniper tower. Belum ada pergerakan lebih jauh lagi yang dilakukan oleh tim RRQ. Mereka hanya mengantisipasi pergerakan demi pergerakan yang nantinya akan dilakukan oleh tim GD. Dan pick yang dilakukan oleh Asa tidak dengan skop yang panjang, hanya dengan menggunakan RDS.
Ya, mungkin dari scope-nya sendiri pun mereka belum dapetin yang lebih bagus lagi ya. Mengingat mereka nggak terlalu banyak mengambil lootingan di early. Mereka sambil bergerak, sambil nyicil juga untuk melakukan scrapping di sisi-sisi lain. Dan kalau kita lihat di bagian mapnya, kali ini cukup menarik. Box sudah keluar dari bagian bootcamp, begitupun juga dengan Victim. Ada kemungkinan Victim dengan Box akan bertemu lagi nanti. Ya, harusnya iya sih dengan jarak mereka yang belum terlalu jauh juga gitu. Yang gua khawatirkan lagi lah. Khawatir. Khawatirkan akankah ada pertemuan antara SG dan juga AE. Jarak mereka tidak terlalu jauh untuk setup di arah Hatin dan AE yang keluar dari arah Camp Alpha. Sementara GD di sekitar Tatmok yang cukup dekat juga dengan Eagle Esport ternyata dari posisi mereka agak sedikit tersandwich. RRQ punya angle, dari Eagle Esport juga punya angle karena GD posisinya nggak mengenakan untuk GD saat ini. Yes, dan kalau kita lihat juga dari Namshin udah ngelock positioning dari GD. Berarti tadi satu tim yang dipulangkan, kok gue tiba-tiba short term sih? Short term memory. Udah ada satu tim kan tadi dipulangkan? Morph! Iya, Belum! itu 15. Morph baru 2. Oh iya, bukan mod berarti. Gue juga iya aja lagi. Nah kan short term kan kita. Ah iya, apakah dari awal memang hanya 15? Tapi kayaknya awal 16 deh. Yaudah nanti kita lihat lah. Karena biasanya bakal ada standings lagi di sebelah kanan untuk melihat live statusnya. Dan kalau misalkan kita lihat juga tadi box yang mereka baru keluar dari bootcamp Oh ya. enggak, dari awal 15, Cil. Nah kan. Dari awal 15. Ini gue barusan ngeliat replaynya dari awal tuh 15 tim. Nah 15 tim guys. Sorry. Kita tidak terlalu fokus guys ya. Mohon maaf nih, mohon maaf. 15 tim dari awal kalau gue perhatikan replay yang ada di live stream. Wah, siapakah satu tim yang ketinggalan pesawat? Itu yang menjadi tanda tanya gua. Sayang banget sih untuk kehilangan poin di map Sunhawk ini karena Sunhawk adalah map yang bisa dimaksimalin banget dari segi placement point. Dan sementara bergeser ke tim Easy Spy. Ini adalah salah satu tim Vietnam yang bisa gue bilang mereka sama sekali belum dapetin WWCD kemarin di ronde pertama atau babak pertama ya. Tapi mereka bener-bener stabil banget, konsisten secara poin. Sering banget berada di top 3, top 2, top 5. Dari segi placement mereka berhasil untuk dapetin konsistensi. Tapi memang kalau dari segi elimination nggak terlalu banyak. Ya, harusnya memang itu yang akan terjadi juga ya. Karena sering kita bahas untuk mempertahankan leaderboard yang bagus adalah bermain dengan stabil dan menganggap WWCD adalah sebuah bonus gitu. Jadi ya yang penting main stabil aja gitu. Kalau dapat WWCD bagus, kalau nggak dapat WWCD yang penting bisa main stabil, bisa main bagus. Setidaknya ya kayak yang lo bilang bisa dapat top 2 ya alhamdulillah, WWCD ya benar-benar alhamdulillah gitu. Kalau misalkan masuk top 5 ya alhamdulillah gitu. Ya, yang Pokoknya penting- apapun disyukuri. Apapun disyukuri. Tusun tetap syukuri. Ya bersyukur. Tusun itu ada hikmahnya loh. Bisa melakukan review lebih banyak waktunya dibandingkan tim lain. Bener juga, masih bisa dapetin waktu break lebih banyak gitu ya. Tapi nggak seperti itu pastinya yang diharapkan oleh para tim yang bermain. Dan kali ini Zuxi Luxi juga masih belum diturunin karena masih dalam perjalanan pesawat literally. Kalau di sini pesawatnya pesawat virtual. Oke. Kalau mereka lagi benar-benar di dalam pesawat untuk menuju ke ibu kota. Berarti yang diturunkan Liquid, Yuhai, dan Ryzen. Apakah dengan 3 player dari BTR mereka bisa memaksimalkan gameplay? Dan sepertinya sudah dibahas oleh Bro Pasta juga. Alter Ego sudah turun gunung dari bagian Alpha. Mungkin bakal menyisiri Happy birthday bagian Kak Ramin. Ini dia Slayer. Slayer. Tapi mau Slayer ditembaki terlebih dahulu. Happy birthday-nya gagal ternyata dan Slayer akan di pick off menjadi poin pertama tentunya untuk Alter Ego. Namun pemain dari Alter Ego juga terpick off, dipulangkan langsung menuju ke arah lobby. Kali ini Spaw akan memberikan backup namun ada tembakan dari seorang Smith. Granat sudah mulai dimasak, sama-sama memasak granat, lempar langsung menuju ke arah broken wall-nya. Kali ini sama-sama lempar dan pintunya langsung ditutup. Splash damage pun masuk ke kedua player yang sedang beradu granat. Dan kali ini akan ada granat berikutnya dari seorang Smith, lempar langsung menuju ke bagian depan dan Smith pun mundur ke arah belakang. Slayer masih butuh untuk diselamatkan dan Spav benar-benar melakukan lock angle-nya ke arah pemain-pemain dari Skylight, tidak dibiarkan untuk melakukan revive. Ada Nikro juga yang siap memberikan backup dari bagian luar dari arah Hatin. Yes, dan Slayer yang masih belum bisa diselamatkan sementara waktu menjadi tahanan untuk Alter Ego. Dan granat demi granat masih terus-menerus dilontarkan oleh Nikro dan malah terkena splash damage ke arah kawannya. Dan kali ini lagi-lagi lontaran granat berikutnya diberikan oleh seorang Nikro. Namun hal yang tidak diinginkan kembali terjadi. Victim yang harus bergesekan dengan NFT di sisi yang lain. Tapi Nikro kali ini sudah mulai membuka pergerakannya, berusaha untuk selamat. menyelamatkan Slayer. Dan Selamat. selamat.
Berhasil diselamatkan ternyata satu pemain SG yang sedang terknock out dan tentunya akan membuat mereka bangkit kembali dengan 3 pemain mereka dan hal yang sama juga dialami oleh tim Alter Ego. 3 lawan 3 kali ini di arah Hatin, siapakah yang bakal memenangkan fight dan keluar sebagai pemenang dari arah Hatin. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan dari kedua tim ini kayaknya mereka akan bergerak mundur perlahan-lahan. Slayer sudah berhasil bangkit kembali dan sudah melakukan healing walaupun boostingnya tidak 100 setidaknya akan membuat darahnya kembali memenuh ke angka 100%. Tapi kayaknya salah satu player dari SG ngeflank deh. Ini Nikro, lihat positioning apa yang akan dia lakukan. Eits, hampir kegelincir. Dia mengitari seluruh tebing guna untuk mencari angle shot yang berbeda dan membuat Alter Ego tidak aware dengan posisi belakangnya. Apakah Nikro berhasil untuk melakukan backstep dari arah belakang dan sementara Alter Ego masih terlalu fokus juga dengan player-player Skylight lainnya yang ada di depan mereka. Ya, tapi lihat Renalre siap untuk menyambut tim-tim yang nantinya atau player yang akan ngeflank dari arah Skylight dan RRQ yang sudah melewati daerah Paradise. Ada satu pemain BAT yang ada di bagian dalam Paradise dan tidak dicek oleh tim RRQ. Sangat berbahaya tentunya untuk RRQ kalau semisal ada backstep yang diberikan atau dilakukan oleh BAT. Ya, dan Ini mereka BAT bener-bener main HBD loh. Nah, itu. Mereka set up di dalam sebuah Itu. rumah di arah Paradise dan siap untuk memberikan happy birthday untuk 4 angle entry ke dalam kompon atau rumah mereka ini. Dan pinternya mereka tuh stacking di satu rumah. Mereka nggak pisah terlalu jauh. Mereka benar-benar berkumpul ke satu titik aja. Sementara tim dari RRQ belum bergerak juga, tapi ada victim juga di sisi yang lain. Memang dari Paradise ini masih cukup kosong. Namun, hati-hati. Sudah ada penghuninya terlebih dahulu yaitu tim BAT. Ini adalah setup Happy Birthday yang sering banget dilakukan oleh banyak player, baik dari klasik maupun sampai ke turnamen. Kalau di klasik oke lah, tapi kalau di turnamen melakukan hal HBD seperti itu kayaknya jarang deh. Gue baru ngelihat HBD yang bener-bener niat di arah Paradise yang saat ini dilakukan oleh Pernah BAT. di PCC waktu itu, community. Tapi yang official. Ya community tapi kan. Iya sih. Maksud gua lu lihat di prosin. Oh ya, yang prosin apalagi ya. kelasnya saya kayak gini tapi ada setup happy birthday yang bener-bener rapi ingin diterapkan oleh BAT. Tapi kita akan lihat apakah nanti setup Happy Birthday-nya bisa dijalankan dengan baik atau tidak. Karena sementara waktu circle-nya juga masih bergerak untuk masuk fase ketiga. Semua tim masih bertahan dengan areanya mereka punya masing-masing. Bahkan dari Skylights dengan Alter Ego sama sekali belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Namun kali ini Slayer yang sudah memegang sebuah granat. Apakah akan langsung dilemparkan begitu saja melihat Spauf juga masih bergerak-gerak dan splash damage lumayan. aja lumayan lah ya. Itu nggak lumayan lagi, lumayan itu mah 50% HP dari Spauf hilang begitu saja. Slayer dengan granat keduanya sudah melihat pergerakan dari seorang Spauf. Belum ada lemparan lagi yang dilancarkan oleh seorang Slayer dan ini informasi yang diberikan dari dua arah, Slayer dan juga satu pemain lagi yang ada di bagian pinggir tebing sekitar Hatin. Oke, dan melihat victim yang sudah mengantongi 4 kill point. Kayaknya tim NFT yang sudah dipulangkan di posisi ke-15. Sementara victim lagi bergerak mencicil untuk bisa dapetin touchdown ke dalam circle. Ada tim Bigetron juga yang masih bergerak di sebelah kiri dan di kanan juga ada Livescape yang mungkin akan menggunakan rotasi lambat seperti biasanya. Dan Alter Ego sama Skylight sih, yang dua-duanya masih sama-sama saling tolong satu sama lain. Kalau misalkan mereka keluar, wah! Tiba-tiba ada Voldemort yang berhasil di takedown. Ternyata BAT nggak jadi melakukan setup Happy Birthday, malah mereka yang harus keluar terlebih dahulu menahan pergerakan dari RRQ kali ini. Betul, dan Madara kali ini yang agak sedikit kecolok matanya. Damage-nya begitu dalam diterima oleh Madara dan tentunya masih ada hiding spot yang bisa dimanfaatkan. Pintu sudah mulai dibuka kali ini bermain di bagian balkon. Lemparan tipis begitu saja dan saatnya akan dilempar. Tapi bakal langsung ditabrak begitu saja bertemu bagian dalam di ruangan namun tidak dicek oleh tim BAT. Namun BAT masih bisa mendapatkan posisi dari seorang Asa. Dua ter-takedown, satu dipulangkan ke arah lobby. Hanya menyisakan Mort seorang saja. Apakah bisa membalikan keadaan ini? Karena masih ada dua pemain BAT yang sedang bergerak mendekat ke arah tim RRQ. Mort akan melakukan revive menuju ke arah Peko. Dan kalau misalkan Peko bisa di-revive, akan menjadi 2 lawan 4. Ya, karena tadi Asa masuk ke dalam sebuah ruangan sambil megang granat. Itu membuat granatnya men-takedown seorang Asa plus dengan beberapa player dari BAT. Namun kali ini BAT nampaknya berhasil untuk melakukan reset player. Semuanya kembali bangkit berdiri, hanya harus melakukan healing terlebih dahulu. Dan kedua player dari RRQ nggak bisa bergerak secara berjauhan. RPK akan berusaha untuk melakukan healing terlebih dahulu. Tapi Madara beserta teman-temannya sudah mulai menyisir bagian kanannya. Dan Mort dengan satu RPK di atas sana sudah mulai mencari penutupan atau cover yang bisa dimanfaatkan di lantai 2-nya. Ini benar-benar dimainin loh sama dua pemain RRQ, digocek kanan dan kiri. Bahkan dari pemain RRQ sekarang mereka sudah melakukan setup di bagian lantai 2. Tidak dibiarkan masuk, Molotov dilemparkan ke arah balkon. Tapi tidak ada pemain RRQ yang terkena efek damage dari Molotov tersebut. Dari R2K kali ini
akan melemparkan granat berikutnya. Andi sudah berada di bagian tangga, bergerak masuk pelanan, pasti smoke di pop out kali ini akan dibutakan, akan dibatasi vision yang dipunya oleh BAT untuk menabrak masuk ke bagian dalam dari tim RRQ. Yes, tapi Andi sudah siap dengan Tommy Gun yang dipegang di tangannya. Masih belum ada inisiasi untuk masuk ke arah dalam, melainkan satu player BAT yang berusaha untuk melemparkan granat ke arah dalam, tapi belum connect. Nerpeko masih bisa bersembunyi di belakang asap, dan R2K sudah mulai bergerak, hampir nyaris terkena beberapa granat, tapi Mort di depan sana sudah tertahan. Pintu sudah mulai dihancurkan juga. Setup dari BAT membuat RRQ tidak bisa bergerak keluar. Betul, ini RRQ benar-benar dikurung di bagian lantai 2, tidak punya ruang gerak yang begitu bebas. Dan Mort bergerakkah ke dia? Harus bergerak karena step sudah mulai terdengar. Dua pemain bakal masuk di area 2, pintu yang bakal berbeda. Andi berhasil mendapatkan satu. Kali ini masih ada close combat dan sepertinya RRQ tidak bisa diselamatkan lagi. Dua pemain memang berhasil diamankan, tapi jumlah yang terlalu banyak tidak berimbang membuat RRQ dipulangkan ke arah lobby. Habis chicken, terbitlah Tusun. Oh iya, bener banget. Tadi habis chicken ya dari match kedua, dan nampaknya kali ini RRQ tidak bisa memaksimalkan poin mereka di map Sunhawk. Sementara bergeser kembali juga ke tim Victim. Victim ini adalah salah satu tim yang bisa dibilang cukup agresif untuk di Sunhawk itu sendiri. Ya, Kill point 5 5 loh. udah dia dapetin, dan kalau kita lihat dari sisi lain, Skylights kayaknya punya pendatang baru deh, dan ternyata Alter Ego malah bisa ketemu sama BTR. Itu ketemunya di mana? Itu kayaknya udah mulai di sekitar Tatmok nggak sih? Udah masuk dari arah kiri. BTR yang mengambil Pulau Alpha, mungkin rotasi lewat Hatin, karena gue yakin BTR udah apal banget dengan Hatin gitu. Hatin menjadi drop zone yang mereka lakukan dengan waktu yang cukup lama waktu itu, dan sekarang terlihat dari jembatan sekitar Hatin di mana Alter Ego Spav masih menahan di balik sebuah bukan bangunan, di balik sebuah truk, dan belum ketahuan. Tapi Yuhai kayaknya sudah mulai aware dengan apa yang dilakukan oleh tim Alter Ego. Molotov dilemparkan ke depan sana membatasi pergerakan dari seorang Spav. Ada granatkah atau Molotov yang dilempar balik bertukar ke Bigetron, karena Yuhai dengan percaya diri berada di barisan paling depan dengan UMP-nya, mengganti dengan granat, mengambil sebuah hiding spot di balik sebuah kotak. Lemparan granat sudah mulai diproses. Yuhai tipis saja dan meletup. Splash damage-nya begitu dalam menuju ke arah Spav. Ya, sulit banget sih Spav, last man standing dari Alter Ego, dan itu dia splash damage kedua, ketiga, keempat yang membuat nyawa dari Spav harus direnggut oleh BTR. Yes, dan Alter Ego dipulangkan di urutan ke-13, sementara EVOS kali ini. Wow, ini susah banget buat keluar dari tempat ini. Dari bagian luar ada GD, Livescape juga bakal tabrak, KF yang akan menjadi palang pintu untuk menyambut kedatangan dari tim Livescape. Tapi ada granat dari KF, mendapatkan seorang dinosaurus kali ini. KF unggul dari tingkat kepercaya dirian dia, karena tahu ada satu pemain dari Livescape yang berhasil diamankan oleh rekannya. Yes, dan ternyata EVOS hanya menurunkan 3 pemainnya saja, KF, Lizard, dan juga Microboy. Sementara Dinosaurs berhasil di-revive oleh seorang Toms. KF masih berusaha untuk mengulur waktu untuk menambah boostingan, mengingat mereka bermain di bagian pinggir circle. Mereka nggak mau sampai zona ikut campur dalam fight yang mereka sedang lakukan. Yap. Oke, ada smoke setup kali ini. Dinosaurus berhasil diselamatkan lagi. 3 pemain dari Livescape masih bertahan sejauh ini. Ada granat berikutnya. Oh, ini smoke. Ini smoke bang dilempar ke bagian dalam, dan itu membuat seorang Toms panik. Dikira granat, ternyata smoke. Vision semakin tipis untuk Livescape. Di arah lain, TA berhasil mendapatkan satu pemain dari Skylight. Smith tumbang begitu saja, dan Victim juga sudah bertemu dengan tim Box Gaming. Ada 3 fight di arah 3 titik yang berbeda, tapi granat dari KF lagi begitu on point. Kali ini Tops yang menjadi tumbal dari granat seorang KF. Granat demi granat terus dilemparkan mencari posisi dari seorang Dinosaurus, dan lihat yang dilakukan oleh seorang Microboy. Membackup dari bagian kanan, apakah Maybe akan memberikan distraction ya kali ini? Maybe belum menembak sama sekali. Belum ada tembakan dari seorang Maybe, masih dicek untuk keberadaan pemain terakhir dari Livescape. Blue Zone sudah mulai bergerak kali ini, butuh 34 meter untuk EVOS masuk ke zona yang keempat. Ya, dan Maybe sama sekali tidak memberikan suara apapun, gerakan apapun ditahan terus-menerus oleh Maybe. Dan kali ini sepertinya seiringan EVOS bergerak, Maybe akan berusaha untuk masuk. Tapi di sisi lain Victim yang bertemu dengan Box dari tadi masih tertahan pergerakannya. Misery di belakang sana yang juga sudah tertunduk, dan ternyata Box udah kena sebuah tembakan yang cukup dalam, membuat satu player dari Box harus tertahan. Dan kali ini dari Box memiliki keunggulan, mereka mendapatkan sebuah area persis di belakang blue zone-nya.
Ya, ini tipis banget pergerakan mereka, tapi mereka masih butuh bergerak untuk masuk circle yang kelima. Yang jadi PR adalah gimana caranya Victim bergerak masuk ke dalam zona karena sudah tertahan oleh 3 pemain dari Box Gaming. Gun yang kali ini masih mencari informasi karena rotasi depan mereka bakal terpotong oleh Eagle Esport. Bergerak semakin menuju ke arah kiri, mengambil bagian blue zone yang lambat. Dibandingkan mereka bergerak ke arah kanan, mereka lebih memilih bergerak menuju ke arah sebelah kiri. Walaupun area ini benar-benar open field banget ketika mereka keluar dari perbukitan ini. Ya, mereka butuh setup yang cukup banyak, namun satu player dari Box nampaknya udah berhasil untuk touchdown ke dalam circle-nya. Dan Rocky, ini dia Duri dalam daging yang mungkin bisa melakukan backstep. Itu dia, bener aja Marco berhasil didapatkan dan langsung saja di-secure kill point untuk Victim. Tapi Fajar, gue masih belum lihat posisinya Fajar di mana. Udah nggak ada healing, dia di blue zone, dia nggak punya healing. Dan Bigetron di tempat lain mereka dipulangkan ke arah lobby. Rotasi mereka terpotong karena terkikis oleh blue zone dan dipotong oleh tim-tim yang sudah berada di arah play zone. Sementara GD berhasil mendapatkan satu pemain dari BAT. Tadi mereka ternyata sudah berhasil masuk menuju ke arah Tatmok. Dan ya, ini pattern circle yang benar-benar bisa dihafal menuju ke bagian utara dan berakhirnya di sekitar area Tatmok. Ini kayak di PMGC waktu itu ya? Ya, For PMGC, AM. terus di PMCO, PMNC, PMPL juga sempat beberapa kali, nggak beberapa kali sih, sering kali circle menuju ke arah utara dan berakhir di sekitar Tatmok. Ya, kecenderungannya ke arah sini sih. Dan kalau kita lihat dari GD nampaknya masih lengkap dengan 4 playernya. Mereka butuh untuk melakukan penyisiran terlebih dahulu sebelum bisa bergerak dengan leluasa karena ada Microboy di belakang sana, the last man standing yang masih bertahan di balik sebuah kayu, masih ngepron aja dan tertembak. Itu dia EVOS dipulangkan di posisi ke-7 oleh GD. Betul, bukan hal yang bagus tentunya untuk EVOS mengejar ketertinggalan poin mereka, tapi pala yang begitu tipis berhasil dimanfaatkan oleh seorang Nichil. Hampir saja mendapatkan sebuah knockout ke arah chopper dari tim Eagle Esport. Dan Nichil merespon dengan bagus karena sebelah kanan menembak through the smoke, tapi ada tembakan datang dari arah belakang. Ternyata BAT memberikan mimpi buruk untuk GD. Satu persatu pemain GD tumbang dan salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby. Benar-benar angle yang belum dicek 100% dan berhasil dimanfaatkan oleh BAT dengan sangat baik. Ya, itu dia kayu-kayu yang membuat kamuflase BAT bisa bersembunyi di belakang. Dan kali ini melakukan backstep terhadap player-player GD Kids. Dan Blue Zone sudah mulai bergerak. Mereka nggak punya banyak waktu untuk melakukan revive, tapi di depan mereka udah ada Eagle yang siap menyantap kedatangan player-player ini. Ya, dia nggak boleh lama untuk bermain di daerah perkayuan. Oh, kelihatan dengan sangat jelas dari bawah kolong traktor. Hampir mendapatkan satu pemain terhadap chopper. Miss the shot untuk mendapatkan sebuah knockout. Satu orang bergerak, Mandara kali ini dengan kemampuan matanya masih bisa melakukan proning dan tidak terlihat oleh pemain-pemain dari Eagle Esport. Namun ternyata rekan dari BAT pun berhasil diamankan. Quadro tumbang dihabisi oleh seorang Satar. Belum menjadi sebuah point elimination, tapi Booms sudah berhasil sedikit demi sedikit bergerak masuk ke dalam zona. Tapi Daibot di bagian belakang ternyata terspot dan ada Satar sedang melakukan healing. Ada granat yang meledak begitu saja. Booms akan 1v1 situation dan ternyata diamankan juga. Double pick body system dilakukan oleh pemain Eagle Esport dan Satar pun terspot. GD dipulangkan di urutan yang ke-6. Nice try untuk tim-tim dari Indonesia. Eagle Esport bertahan di sekitar Tatmok dengan 5 poin kill yang sudah mereka kumpulkan sejauh ini. Ya, pertahanan dari Eagle sama sekali nggak bisa ditembus. Granat pun mereka lontarkan, bahkan tembakan demi tembakan yang mereka bangun untuk menghalang player-player dari GD benar-benar strong banget. Dan Madara, what happened ya now di depan sana ternyata pun tertangkap. Tidak bisa berkamuflase dengan sangat baik karena Eagle dengan mata elangnya berhasil untuk mematuk player-player dari BAT. Betul sekali, dan kali ini 3 tim yang tersisa, berarti ini 2 tim dari Vietnam. Apakah ada perwakilan dari Indonesia? Karena baru kelihatan 2 tim ini doang gitu. Dan ini persis banget circle yang sering banget kita lihat apalagi di zaman PMGC waktu itu. Benar. Kayak patternnya tuh 80% ke area ini. Dan sementara kalau kita lihat dari layar kaca itu hanya ada Box dan juga Eagle. Satu tim lagi nih. Kayaknya sih dari tim Indo sih. Sombong. Mentang-mentang pintunya dari besi lagi. Enggak, maksud gua sombong, dia punya kompon yang paling proper gitu kan. Bagus, makasih ada pintunya lagi kan. Sombong banget itu ya. Ya ampun. Ntar ada yang panas nih tuh. Masalahnya Box Gaming nggak bisa mainan pintu kayak gini. Nggak ada pintu. Pintunya keren besi. Kalau pintunya Box Gaming kayu itu. Oh ya. Ada belnya nggak? Tidung. Permisi, dapat 1 tuh. Banyakan mainan pintu malah 2 hilang. Ini momentum untuk Box Gaming pastinya. Blunder. Satu persatu dilakukan oleh Box Gaming. The last man standing.
Udah ada molotov yang dibakar, satu persatu mulai tumbang, dan winner chicken dinner untuk Box Gaming fighting di game yang ketiga. Box